Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 29 dengan judul Tempat Kediaman Allah. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 29 ayat 45 sampai 46 sebagai berikut. Aku akan berdiam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jika kita membaca tentang pasal 29 ini, maka ada 4 poin yang bisa kita dapat. Yang pertama yaitu Tuhan rindu tinggal di tengah umatnya. Dalam pasal ini Tuhan memberikan perintah tentang pentabisan iman dan korban harian. Ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk ritual, tetapi sangat jelas yaitu agar Tuhan dapat berdiam di tengah umatnya. Tuhan kita yang kudus itu tidak ingin jauh-jauh dari kita manusia. Ia ingin selalu hadir di tengah kehidupan kita, di tengah setiap keluarga kita, di tengah ibadah kita, baik maupun di tengah pergumulan kita. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita datang sekali-kali untuk beribadah, tetapi Tuhan selalu ingin hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan ingin hidup dengan kita bersama-sama setiap hari. Poin yang kedua yaitu tentang kekudusan mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Pentabisan iman dan korban menunjukkan satu prinsip penting yaitu bahwa hadirat Tuhan berkaitan dengan kekudusan. Tuhan kita itu sangat kudus sehingga umatnya pun dipanggil untuk hidup benar di hadapannya. Kita itu tidak bisa menjadi sempurna dengan sendirinya, tetapi Tuhanlah yang menjadi penyedia jalan agar kita itu mampu menjadi sempurna dan layak di hadapannya. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita mengenal Tuhan, ketika hati kita mau berubah, mau diubah oleh Tuhan, kita pun bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Ketika kita hidup dalam pertobatan, ketika kita hidup dalam ketaatan, dan ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Poin yang ketiga yaitu hidup kita menjadi kemah pertemuan. Jika di zaman dulu, di zaman Israel, Tuhan hadir di kemah suci, zaman sekarang ini Tuhan bisa hadir di tengah-tengah umatnya dengan hadir di dalam hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mentaati firman-Nya, dan ketika kita mau membuka hati kita baginya, hidup kita ini menjadi tempat di mana Tuhan akan diam dan bekerja dengan kita. Bayangkan aja Tuhan kita yang sangat luar biasa, pencipta langit dan bumi, mau tinggal di bumi, mau tinggal di hati kita. Orang percaya, bukankah itu suatu anugerah yang sangat luar biasa? Poin yang keempat yaitu hadirat Tuhan membawa perubahan. Ketika Tuhan tinggal di tengah umatnya, hidup kita ini sudah gak sama lagi. Kita sudah tidak hidup di dosa kita yang lama. Kita pergi meninggalkan dosa kita yang lama dan kita memulai hidup baru. Di situ ada perlindungan, di situ ada tuntunan, dan di situ ada damai sejahtera. Ketika kita hidup berpusat kepada Tuhan, maka cara kita berpikir dan cara kita bertindak akan benar-benar berubah. Hidup kita ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain tentang Tuhan kita yang hidup. Mari kita refleksikan diri kita. Apakah hati kita ini sudah menjadi tempat kediaman bagi Tuhan? Apakah dalam hidup saya ini saya menghalangi hadirat Tuhan? Dan bagaimana cara kita untuk boleh hidup setiap hari bersama-sama dengan Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita hidup setiap hari dengan selalu memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu dosa apa yang kita lakukan, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Kita percaya Tuhan kita yang kudus mengampuni kita jika kita memohon kepadanya, agar kita boleh dilayakkan dan agar kita senantiasa boleh diberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.